Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idris Sanova, mahasiswa PPG Daljab 2022, Fakultas Ekonomi Universitas Sekolah Banda Aceh, akan menampilkan ukir pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Nggak ada yang sakit? Kita harus jaga kesehatan ya. Ini sudah musim hujan, panas, hujan, biasanya mau sakit ya. Jaga-jaga kesehatan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kelas siapkan kelasnya. Siap, Greg. Memberi salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, Greg. Doa mulai. Santi, Nisa, Sahrul, Sofi. Rasa nasional kita kepada tanah air, rasa cinta kita kepada tanah air. Mari kita nyanyikan dulu lagu wajib, lagunya berdiri, tapi alangkah bagusnya lagu Indonesia Raya. Siapa anak berkorban saya mengaku depan untuk lagi? Hiduplah Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, siapa masih ingat pembelajaran sebelumnya? Masih ingat? Ya. Saya akan membacakan pengertian dari pengertian pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Ya, terima kasih. Berarti setelah pembelajaran sebelumnya pertumbuhan ekonomi sudah kita pelajari sebelumnya. Saya kira sudah ingat ya. Oke, semangat. Untuk hari ini kita belajar ketenaga kerjaan. Tenaga kerja ini pasti ada masalah. Maka kita belajar. Kalau nggak ada masalah, maka kita belajar. Tujuan pembelajaran kita belajar tenaga kerjaan yang pertama, anak-anak mengerti apa angkatan kerja, apa kesempatan kerja, mendiskusikan masalah ketenaga kerjaan. Dan nanti kita cerita tentang setengah lagi. Anak-anak semua akan masuk di dunia kerja. Setelah selesai SMA, kita masuk dunia kerja. Maka kita belajar tentang ilmunya sekarang. Dan nanti setelah masuk dunia kerja, kita paham. Jadi nggak buta kita masalah tenaga kerja. Jadi kita nanti belajar masalah tenaga kerja. Halo semuanya, hari ini kita akan memasuki bab baru yaitu bab 3. Ya, silakan. Ya, maju videonya. Dalam ketenagakerjaan ini ada istilah-istilah yang perlu kalian pahami
ekonomi angkatan kerja tadi udah dibahas di istilah yang sebelumnya. Nah, sekarang yang termasuk ke bukan angkatan kerja itu apa Pembelajaran aja? kita hari ini menarik. Kita buat kelompok. Jadi tujuan buat kelompok ini bekerja sama. Jangan bawa kelompok kerja sendiri-sendiri. Kita buat kelompok. Kelompok tiga. Silakan baca. Ya. Pengertian tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu apa itu tenaga kerja? Coba untuk kelompok satu, siapa yang bisa menjelaskan pengertian tenaga kerja? Nanti kan kelompok dua kita bahas. Silakan kelompok satu ya. Silakan sendiri. Pengertian tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan angkatan kerja? Maksud Harun. Apa yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk ya, bagus. Untuk kelompok tiga, siapa bisa? Ya. Angkatan kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Ya, terima kasih. Untuk kelompok empat, Angkatan kerja merupakan sebutan bagi penduduk yang sedang berada pada usia yang produktif maupun usia kerja. Nah, hal ini mencakup semua status, baik itu untuk mereka yang sudah aktif ataupun mendapatkan pekerjaan maupun mereka yang masih sedang mencari pekerjaan. ya. Yang dikatakan angkatan kerja itu katanya ya 15 tahun sampai 64 tahun. Berarti usia ini. Sekarang anak-anak usianya berapa? 16. Masuk angkatan kerja apa enggak? Karena sekolah belum. Karena kan masih statusnya sekolah ya. Walaupun usianya sudah 16 tahun. Jadi penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari, kita sudah membahas 4 materi. Coba untuk kelompok 1 berikan pertanyaan, lempar ke kelompok 3. Nanti kelompok 3 menjawab. Sebaliknya kelompok 3 berikan pertanyaan, kelompok 1 yang menjawab. Pertanyaan apa yang mau diberikan untuk kelompok 4 dari kelompok 2? Diskusikan dulu pertanyaannya. Pertanyaannya yang telah kita pelajari, yang barusan kita diskusikan. Kira-kira apa persoalannya yang bisa angkat untuk kawan-kawan? Silakan diskusi. Yang dikatakan diskusi bekerja sama, jangan sendiri-sendiri. Silakan. Ayo terus kelompok 4 diskusikan. Silakan memberikan persoalan atau pertanyaan untuk kelompok 2. Di kelompok 2 akan memberi tanggapan. Pertanyaannya yang sudah kita pelajari ya, jangan pertanyaan di luar tema kita tenaga kerjaan. Supaya diskusinya lebih menarik. Siap? Baik, kita mulai dari kelompok mana ini? 1. Silakan kelompok 1 berikan pertanyaan untuk kelompok 3 ya. Silakan ya. Saya akan memberikan pertanyaan ke kelompok 3. Apa pengertian kesempatan kerja? Terus. Siapa yang menjawab? Bella, silakan Bella. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi para angkatan kerja yang mencari pekerjaan
atau sebuah keadaan yang memperlihatkan jumlah lapangan kerja yang masih kosong dan siap diisi para pencari kerja. Bagaimana kelompok 1 puas dengan jawabannya? Puas. Sekarang balik kelompok 3 yang bertanya ke kelompok 1, silakan. Putri. Saya akan bertanya kepada kelompok 1, apa yang dimaksud dengan sosialisasi ketenaga kerja? Sosialisasi. Terus, itu lagi, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya, setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa. Gimana kelompok 3? Puas? Puas. Betul puas ini? Puas. Nah, semua puas ya. Nah, sekarang kelompok kedua. Berikan soal untuk kelompok 4. Silakan. Indri. Saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan terampil? Ya, apa itu pekerjaan terampil? Menurut kelompok 2 pekerjaan terampil. Silakan. Bekerja terampil, silakan. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan hanya dalam bidang tertentu. Bagaimana kelompok 2? Puas? Puas. Sekarang berikan pertanyaan balik. Malida. Sebutkan contoh tenaga kerja kasar. Contoh tenaga kerja kasar. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh dari pekerja kasar adalah tukang sapu, angkut, dan kuli. Gimana? Ya, tenaga kerja kasar, kuli katanya kan. Terus apa tadi? Tukang sapu. Bukan tukang sapu itu tidak bagus. Bagus juga kalau kan tukang sapu kebersihan di kota-kota itu siapa yang punya kerjaan? Tapi dia kita golongkan tenaga kerja kasar. Ada yang tidak paham lagi nih masalah tenaga kerja kasar, terdidik, terampil? Paham ya? Nah, ini. Dan di antara yang tiga ini kita ambil yang pertama, yang berpendidikan. Nah, Jenis-jenis tenaga kerja menurut status kualitasnya. Yang pertama ada tenaga kerja. Tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani adalah jenis tenaga kerja yang lebih mengandalkan untuk menggunakan tenaga daripada kemampuan dan kecerdasan otak dan pikiran. ya, terima kasih Smalina. Ketiga, jenis-jenis tenaga kerja menurut statusnya. Silakan Putri. Jenis-jenis tenaga kerja menurut status kualitasnya. Di sini ada pekerja tetap, pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu. Ya, kerja tetap katanya. Nomor 2. Saya akan membacakan salah satu jenis tenaga kerja menurut status kualitasnya, yaitu ada pekerjaan kontrak. Seseorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu yang disepakati dalam sebuah perjanjian tertulis. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 1. Saya akan melanjutkan jenis-jenis tenaga kerja menurut statusnya. Di sini ada pekerjaan lepas. Seseorang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Ada 3 ya. Pertama, lepas dan tetap. Inilah jenis-jenis tenaga kerja menurut kualitasnya. Kerja lepas. Apa contohnya kerja lepas? Fotografer. Tahu fotografer? Yang ada orang pesta, dia lepas kerjanya. Sendiri dia kerja. Dari pagi sampai sore, nggak selesai. Dia nggak tinggal sama-sama siapapun. Ada pesta kita bawa fotografer kan, kerja lepas dia. Jadi nggak ada terikat sama siapapun. Itu kita namakan kerja lepas dan banyak contoh yang lain lagi. Yang kedua kontrak. Kontrak ini ada perjanjian. Katakanlah Putri nanti setelah SMA dikontrak oleh suatu perusahaan, Putri bekerja dengan kami perusahaan E selama 1 tahun. Itu ada perjanjian kerja. Jadi setelah habis masa kontraknya bagaimana?
itu bisa diperpanjang, bisa tidak. Kalau diperpanjang kita bekerja lagi, kalau enggak berarti kita tidak kerja lagi. Itu namanya kita kontrak. Ada batas waktunya, bisa 1 tahun, 2 tahun, ya. Biasanya antara kalau sampai 10 tahun jarang ya kerja kontrak ya. Biasanya kerja. Yang ketiga tetap. Nah, kerja tetap ini dia tetap kerjanya. Nggak ada kontrak-kontrakan, nggak ada kerja tetap, dia tetap. Biasanya ini untuk aparat pemerintah seperti Pak Guru, dia kerjanya tetap sampai pensiun biasanya, sampai mencapai umur, kalau guru 60 tahun, maka setelah itu dia tidak lagi bekerja, dia tetap. Jadi kalau nanti jenis tenaga kerja ada 3, lepas, kontrak, tetap. Kira-kira yang mana yang enak ini? Tetap. Tentunya main bola ya, main tetap ya. Ini yang paling bagus, bukan yang dua ini nggak bagus. Yang pasti enaknya kita nggak disuruh-suruh. Mau kerja, boleh nggak kerja, nggak masalah. Tapi kalau kerja tetap ini kita ada jadwal. Masuk jam 8, pulang jam 4, atau masuk jam 8, pulang jam 2. Kontrak juga gitu. Walaupun 1 tahun ada perjanjiannya. Masuk jam 8 nanti biasanya kalau di pabrik ya, masuk jam 8 sampai jam 12 istirahat, jam 12 sampai jam 2 istirahat, sholat makan, habis itu masuk lagi sampai bisa jam 5. Kalau kita melanggar bisa ada kita ditegur oleh perusahaan karena kita janji kerja sama kami dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau kita tidak sesuai dengan prosedur maka kita ditegur. Kalau sudah terlalu sering melakukan kesalahan, bisa saja kita diputus kontrak kita di tengah jalan. Nah, sudah melanggar. Berarti perusahaannya lama itu kita nggak disiplin orang. Itulah kerja kontrak. Tetap kontrak. Jadi kalau mau kerja tetap, nanti kerja tetap di pemerintahan, perusahaan BUMN, ya. Kalau kerja dengan kecamatan itu sudah tetap atau kerja lepas? Tetap ya. Kalau Pak Camatnya tetap enggak? Enggak. Ganti-ganti ya. Kerja di kantornya cuma tetap. Kalau Pak Camatnya bisa ada 2 tahun. Geser ke tempat lain. Atau seperti Bapak jadi guru. Tetap. Tapi tidak selamanya terus di sekolah ini. Bisa 2-3 tahun ke depan kita pindahkan ke sekolah lain. Itu namanya kerja tetap. Kita tetap kerjanya, cuman lokasi kita bisa berpindah-pindah, tapi tetap jadi guru, ya. Jadi sampai sini, udah ngerti ya? Tetap kontrak lepas. Sekarang masalah ketenagakerjaan di Indonesia, ini yang jadi persoalan sekarang. Masalah tenaga kerja di Indonesia itu apa saja? Ini yang sering kita hadapi, kita dengar di berita, kita dengar di televisi, kita baca di koran. Banyak masalah tenaga kerja kita di Indonesia. Apa saja? Coba dari nomor 1. Sudah kan? Presentasi. Ya. Adapun masalah ketenaga kerjaan yaitu rendahnya kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk ini dulu. Nomor 2. Saya akan membacakan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satunya adalah pengangguran. Terjadi krisis ekonomi di Indonesia banyak mengakibatkan industri di Indonesia mengalami gulung tikar. Akibatnya banyak pula tenaga kerja yang berhenti bekerja. Selain itu banyak perusahaan yang gulung tikar, mengakibatkan semakin sempit lapangan kerja yang ada di sisi lain. Jumlah angkatan kerja terus meningkat. Dengan demikian pengangguran akan semakin banyak. Saya menjelaskan tentang masalah ketenaga kerja di Indonesia.
Salah satunya adalah persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa, sementara di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan perhutanan. Dengan demikian di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alamnya belum dikelola secara maksimal. Ya, terima kasih Bella. Sudah ngomong Mbak? Silakan. Masalah tenaga kerja di Indonesia itu ada jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan angkatan kerja. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang telah diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban sendiri bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Padahal harapan pemerintah semakin banyaknya jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Ini burung, ini tembak. Dan pasti tembaknya pakai tangan kanan ya. Oke? Balik cepat. Balik cepat. Cepat. Bisa nggak? Bisa nggak? Coba. Ini kan cukup bisa kan? Balik. Balik cepat. Balik cepat. Coba. Itu udah bisa tuh. Oke bisa. Balik cepat. Itu. Oke nggak bisa. Coba. Balik cepat. Terus yang cepat dan lebih cepat. Senang apa? Tuh. Bisa? Bisa ya? Coba, oke sekali lagi. Coba kita sering lagi cerita-cerita zaman dulu ya. Cerita SD. Yuk ya. Katanya jadi polisi. Coba dulu kamu sebutkan 1 biru sampai 10 biru. Yang cepat sedikit video. Ya, 1 biru sampai cepat. Silakan yuk. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. 10 biru. Kita 10 ribu tadi. Oke. Sama-sama. Bersama. 1 biru, 2 biru ada. 4 biru. Ramawati coba silakan. 5 ribu. Novia coba. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. 10 biru. Coba Agis. 1 biru, 2 biru, 3.000. 3.000. Memang jam segini ngantuk ya. Coba Sipa coba. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 ribu. Bisa. Cara mengatasi masalah tenaga kerja. Tadi itu ada masalah. Coba cara mengatasinya. Silakan Bapak satu. Ya, sini. Cara mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Meningkatkan kualitas tenaga kerja. Caranya 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Melakukan pelatihan kerja. 3. Pemagangan. 4. Meningkatkan upah. Silakan. Untuk kelompok 2 lanjutkan. Cara mengatasi masalah tenaga kerja. Cara mengatasi masalah ketenaga kerjaan yaitu penyebaran tenaga kerja. 1. Menyebabkan industri di daerah. 2. Mengadakan transmigrasi. 3. Melakukan pemberdayaan tenaga kerja. Ya, transmigrasi. Pas sekali ya. Ini umumnya tahun 82 didatangkanlah saudara-saudara kita dari Pulau Jawa kemari. Maka adalah kampung kita ini. Tujuannya apa? Supaya kehidupannya, kesehatannya makin bagus. Buktinya sekarang banyak orang yang punya mobil kan? Ya, rumahnya udah main bagus-bagus kan? Itu berarti salah satu untuk mengatasi kita kerjaan kita transmigrasi, pindah dari kota ke desa. Bukan hidup di desa itu nggak bagus, ya itu bagus sekali. Silakan untuk kelompok 3. Cara mengatasi Masalah ketenaga kerjaan dengan cara sistem upah seperti menetapkan upah minimal regional. Ya, atau mewajibkan setiap pengusaha untuk mengikut sertakan pegawainya dalam asuransi jaminan sosial. Ya, terima kasih. Ini juga bagus, upahnya harus standar, jangan murah kan? Kelompok 4, silakan. Adian. Sosialisasi ketenaga kerjaan. Perlu adanya sosialisasi serta penyebaran informasi lowongan kerja untuk menghindari terjadinya pengangguran. Ya, bagus. Ini juga penting. Sosialisasi. Kita harus tahu di daerah mana ada pekerjaan yang sesuai dengan selera kerja kita. Rendahnya mutu pendidikan kita. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Harus pendidikan kita tinggi.
supaya kualitas tenaga kerja kita makin bagus. Kalau hanya tamat SD, yang mana bekerja kantor? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak tamat SD kerja kantor? Nggak bisa, Nggak Pak. bisa. Tamat SD kerja kantor tamat ya nggak bisa. Harus sarjana. Ya, itu salah. Dan tadi transmigrasi dan banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jadi kita sudah bahas masalah kerjaan. Buat kesimpulan masing-masing kelompok barang 2 menit. Buat kesimpulan pembelajaran kita ini ya. Ya? Ya. Coba kita mulai dari kelompok 1. Kira-kira apa kesimpulan? Kesimpulannya adalah tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja baik yang sudah bekerja atau aktif menyertai kerja yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Ya, silakan. Untuk kelompok 2. Kesimpulannya? Ya. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah kita tahu apa itu ketenaga kerjaan dan cara mengatasi masalah dalam ketenaga Ya, kerjaan. terima kasih Mutia. Sekarang untuk kelompok 3. Kita kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Lihat. Kesimpulannya adalah jadi tenaga kerja yang bekerja di Indonesia tidak boleh bekerja sebagai buruh dan melakukan pekerjaan kasar. Tentunya dengan memenuhi semua persyaratan yang telah diatur undang-undang. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 4 silakan. Siapa sudah? Jadi dapat disimpulkan tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu atau juga didefinisikan sebagai orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Ya, tepuk tangan untuk semua peserta. Baik. Betul nggak ada? Kalau itu Bapak yang bertanya. Itu sudah Bapak kirim ke WA group, ada quiz. Silakan isi LKPD-nya. Ya, soalnya sudah Bapak share itu di grup. Silakan isi LKPD-nya. Jangan lama-lama ya. 5 menit selesai. Silakan isi LKPD-nya. Ini nggak boleh lagi kerja sama. Ini nggak kita sendiri. Kerjakan LKPD-nya. Jangan lagi diskusi. Ini kan kita sudah kerja masing-masingnya. Ya, silakan. Kerjakan LKPD-nya. Saya kembalikan tadi. 5 menit selesai. Soalnya kan nggak susah-susah amat itu. Oke, selesai? Selesai. Coba dikumpul. Habis. Ayo, habis saja. Kumpul lagi. Biar Bapak nilai. Sudah. Nilai ya. Yang lain belum? Habis.
Baik, sudah Bapak nilai ini ya. Alhamdulillah, semua bagus-bagus jawabannya. Untuk peserta, semua bagus ya, semua baik ya. Untuk peserta terbaik ketiga kita untuk hari ini, Mutia, tepuk tangan. Apika, tepuk tangan. Untuk peserta terbaik kita pertama adalah Salma dengan nilai 98. Dan kelompok terbaik kita untuk pembelajaran adalah kelompok 2. Ya. Jadi, kelompok terbaik kita. Selanjutnya kita sudah mau di akhir pembelajaran. Di mana senangnya? Silakan ini, di mana senangnya? Senang Pak, karena kami dapat mengerti untuk materi tenaga kerja dan kami termotivasi dari materi tersebut dan kami dapat memperdalam ilmu. Iya, saya tidak dapat ilmu ya. Ada lagi menambahkan silakan. Silakan. Ada yang lain? Senangnya di mana? Mutia coba. Senangnya di mana? Kita bisa mengingat dan memakai wawasan dengan cara mencari kebahagiaan. Ya, Mutia juga gitu. Putri, di mana senangnya? Karena kita tuh bisa mendapat ilmu yang lebih banyak gitu kan Pak. Lebih banyak ya. Ya. Bisa menambah wawasan dan bisa menjadi keterampilan untuk belajar lebih giat lagi. Mas Malina, di mana senangnya belajar hari ini? Jadi lebih tahu Pak tentang tenaga kerjaan tersebut. Iya, ya. Alhamdulillah ya. Semua ini senang. Maka Indeks harga ini saja inflasi kerja nanti indeks harga inflasi dipelajari ya. Pertemuan selanjutnya indeks harga inflasi dibuka bukunya dipelajari supaya nanti kemajuannya tidak terlalu sulit. Baik, setelah pembelajaran ini tadi kita awali dengan doa, maka ini juga kita tutup dengan doa. Kita baca Al-Fatihah saja. Silakan Inovasi bacakan lagi. Berdiri ya supaya hemat. Untuk menjadi sukses, untuk menjadi orang hebat, untuk menjadi orang terkenal, kita butuh bantuan tenaga orang guru ya. Jadi untuk ini supaya kita bisa mencapai sukses, marilah kita nyanyikan lagu dulu. Silakan. Ya. Kita nyanyi dulu. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, pembelajaran hari ini sudah berakhir. Mungkin dari tadi Bapak berbicara ada kesalahan, ada kesilapan, mohon dimaafkan ya. Iya. Bapak juga manusia biasa, pasti tidak sempurna. Dan Bapak doakan mudah-mudahan yang di kelas ini semua jadi orang hebat.
Sukses berguna untuk nusa dan bangsa. Maka Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.